Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di podcast Himpunan Mahasiswa Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kenalin, aku Selvi Susilawati, mahasiswa pendidikan biologi semester 6. Di podcast kali ini, aku akan membahas mengenai sekilas info seputar biologi. Kali ini, aku akan memberikan sesuatu yang mungkin teman-teman semua belum tahu, atau teman-teman semua sudah tahu tentang info ini, tapi mungkin sudah lupa. Oke, langsung saja kita mulai. Fauna atau hewan adalah kekayaan yang berupa jenis-jenis hewan yang dimiliki suatu tempat. Fauna di dunia sangat beragam jenisnya dan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Umumnya, persebaran fauna di dunia akan bergantung pada kondisi daerahnya dalam memberikan keuntungan pada fauna tersebut. Adapun keanekaragaman fauna berdasarkan persebaran fauna di dunia dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Salah satunya Antartik. Antartik ini merupakan kelompok fauna yang hidup di wilayah kutub, dan salah satu jenis hewannya yaitu adalah beruang kutub. Beruang kutub dengan nama ilmiah Ursus maritimus adalah mamalia laut karismatik dan merupakan spesies beruang terbesar di dunia. Beratnya itu mencapai 1,300 pon atau sekitar 590 kg dan tingginya bisa mencapai 9 kaki atau setara dengan 2,7 meter. Mereka adalah perenang yang handal dan mampu mempertahankan kecepatan 6 mil per jam dengan kayuhan kaki depan mereka. Total populasi di alam liar hanya sekitar 26.000. Lalu teman-teman, tahu nggak sih di mana mereka dapat ditemukan? Nah, beruang kutub ini dapat ditemukan di es laut Arktik sepanjang Kanada, Greenland, Islandia, Jepang, Norwegia, Rusia, dan Amerika Serikat. Kemudian, mengapa beruang kutub ini penting? Jadi, beruang kutub itu merupakan predator puncak di ekosistem laut Arktik yang menjaga keseimbangan populasi spesies mangsa. Sekitar setengah dari kehidupan beruang kutub dihabiskan untuk berburu makanan karena perburuan mereka jarang berhasil. Beberapa ahli mengatakan hanya 2% saja yang berhasil. Mangsa utama beruang kutub terdiri dari anjing laut bercincin dan anjing laut berjanggut. Meskipun mereka juga akan mencari bangkai atau menerima mamalia kecil, burung, telur, dan tumbuh-tumbuhan. Jika kita bayangkan, beruang kutub pasti terlihat sangat lucu karena tubuhnya yang besar itu diselimuti oleh rambut putih dan lembut. Namun, hal yang kita ketahui mengenai rambut beruang kutub yang putih itu adalah salah. Sebenarnya, rambut beruang kutub itu berwarna bening atau tidak berwarna. Warna putih yang terlihat oleh mata manusia itu merupakan pantulan dari lingkungan tempat tinggal beruang kutub yang diselimuti oleh salju. Tentu saja ada banyak alasan mengapa beruang kutub diciptakan memiliki rambut yang bening. Selain untuk kamuflase, rambut bening beruang kutub berguna sebagai penyerapan radiasi matahari secara efisien. Lingkungan beruang kutub yang berada di kutub utara memiliki pancaran sinar matahari yang sedikit. Oleh sebab itu, rambut bening beruang kutub yang bersifat fiber optik akan sangat berguna sebagai keberlangsungan hidup beruang kutub. Fiber optik merupakan sifat yang mampu mentransmigrasikan radiasi matahari ke kulit beruang kutub. Beruang kutub ternyata memiliki lapisan lemak berwarna coklat kehitaman di bawah kulitnya. Hal tersebut ternyata berkaitan dengan prinsip benda hitam, di mana benda yang berwarna gelap akan lebih cepat menyerap radiasi dibandingkan warna terang. Sehingga kombinasi antara rambut beruang kutub yang bening serta warna lemak coklat kehitaman yang dimiliki beruang kutub sangat menguntungkan beruang kutub agar bisa tetap menjaga kehangatan tubuhnya di lingkungan yang dingin atau di situasi yang ekstrim. Lalu bagaimana mereka dapat terancam? Nah, beruang kutub ini memiliki mekanisme beradaptasi yang cukup unik. Namun, kita mengetahui bahwa perubahan iklim yang terjadi di bumi membuat populasi beruang kutub semakin lama akan semakin berkurang.
Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat atau disingkat USGS menyatakan bahwa 2/3 populasi beruang kutub akan punah pada pertengahan abad 21 dan dalam beberapa dekade kutub utara atau Arktik akan kehilangan lapisan es yang sangat besar. Walaupun beruang kutub merupakan mamalia yang menghabiskan sebagian besar waktunya berenang di lautan, akan tetapi bongkahan es yang ada di kutub utara sangat dibutuhkan beruang kutub di saat melahirkan anaknya, serta menjaga anak mereka sampai cukup kuat untuk hidup mandiri. Lalu, beruang kutub secara tradisional diburu terutama pada tingkat yang berkelanjutan oleh penduduk asli di daerah kutub utara, yang produk beruang kutubnya adalah sumber daya vital. Namun, perburuan olahraga dan perdagangan internasional beruang kutub masih terjadi dan populasi telah menurun dengan cepat. Alasan utama mengapa tingkat perdagangan yang terbatas menimbulkan ancaman yang semakin besar terhadap kelangsungan hidup spesies berkaitan dengan kerentanan mereka yang tidak biasa terhadap perubahan iklim. Mereka sangat rentan terhadap hilangnya habitat dari percairan es, bereproduksi secara lambat, dan memiliki diet khusus yang tidak fleksibel. Ada banyak laporan tentang beruang kutub yang tenggelam karena kelelahan ketika rumah es Arktik mereka mencair, membuat jarak antar es yang mengapung. Tempat mereka berburu terlalu jauh untuk dijangkau. Industri minyak dan gas juga beralih ke kutub utara, dan dengan demikian muncul risiko potensial perusakan habitat dari pekerjaan eksplorasi minyak. Kontak dengan tumpahan minyak dapat mengurangi efek isolasi bulu beruang yang mengharuskan mereka menggunakan lebih banyak energi untuk menghangatkan tubuh, dan dapat meracuni mereka jika tertelan. Beruang kutub juga dapat terpapar bahan kimia beracun seperti pestisida melalui mangsanya, yang dapat mempengaruhi fungsi biologis beruang dan kemampuan bereproduksi. Dalam daftar CITES, beruang kutub telah terdaftar dalam Appendix 2 CITES sejak tahun 1975. Yang berarti perdagangan mereka itu diatur. Namun, karena kerentanan ekstrim beruang kutub terhadap perubahan iklim, pencantumannya tetap menjadi isu perdebatan seru dengan beberapa upaya untuk memindahkannya ke Appendix 1. Selama beberapa tahun terakhir, pada tahun 2008 beruang kutub ditetapkan sebagai spesies terancam dan diberikan perlindungan melalui Endangered Species Act karena terjadinya pemanasan yang cepat di habitat mereka di kutub utara. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus berusaha melakukan tindakan yang berguna untuk mengurangi perubahan iklim yang sebagian bersumber dari emisi berlebihan dari pabrik, penebangan liar, serta ekstraksi bahan bakar fosil yang besar. Agar apa? Agar habitat beruang kutub itu bisa tetap terjaga dan terlindungi. Nah teman-teman, semoga informasi yang sudah aku paparkan dapat memperluas wawasan teman-teman semua soal dunia fauna. Mari kita saling bahu-membahu melindungi fauna kita. Demikian sekilas info mengenai beruang kutub. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast Himabio. Aku Selvi pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.